kali 85 ya. Nah, ini sudah ada di sini. Nanti kita akan langsung saja tayangkan. Jadi sekali lagi, bagaimana Bapak Beni? Iya, karena ada sedikit delay ya. Mudah-mudahan rezekinya yang lagi menyaksikan Halo Pak Tani ini tidak ada yang delay Pak ya. Di tengah pandemi ini. Nah, apakah ini untuk bisa untuk memanennya? Itu tadi ya, tergantung dari besarnya. Kira-kira kalau misalnya kita membeli dari bibit hingga sampai panen satu tanaman itu 1 kilo, berapa lamanya Pak? Ya 1 musim. Kalau 1 kilo ya beli yang 3 on. 1 kilo isi 3 lah. 1 kilo isi 3 1 tahun panen. 1 tahun. Oh, jadi nggak mesti yang besar sekali sekilo lebih. Nah, kalau besar kan bisa dibelah nanti. Jadi selain anu kan bisa dibelah, ini tak belah ya. Iya, sebelum dibelah Bapak mohon maaf ada penelpon yang ingin bergabung dengan kami. Halo. Halo, selamat sore. Halo Pak Tani. Halo Pak Tani, dengan siapa? Iya, saya Eko di Surabaya. Silakan Bapak Eko. Iya, mau tanya kalau petanam porang itu apakah ada hama yang harus dihindari dan bagaimana cara menangani hamanya? Oke. Itu saja Pak? Iya, itu aja. Siap, terima kasih. Kemudian itu lokasinya apakah bisa ditanam di pekarangan dengan polybag? Itu aja. Terima kasih. Siap. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Eko. Pak Eko ya, masih menyaksikan di Halo Pak Tani ya. Jadi begini, kalau ditanam di Surabaya, di perkotaan itu bisa di polybag ya. Ini yang ini juga saya ambil dari polybag. Oh, ini dari polybag ya? Oke. Tergantung, jadi polybagnya besar nanti bisa bertahan sampai umbi yang besar kan, tergantung ya. Nah, jadi nggak ada masalah, yang penting medianya itu subur itu subur tadi saja ya. Okay. Terus nggak perlu menyiram karena dia hanya di musim hujan. Hanya di musim hujan. Di musim kemarau dia tidur kayak gini. Bulan 5 udah tidur. Katanya keluar, jatuh, diambil untuk bibit dijual. Ini dibiarkan dulu. Dibiarkan membesar istilahnya. Ya, kalau belum sampai ya nggak usah dipanen. Kalau sudah setengah kilo up baru dipanen. Atau kalau pas butuh uang sudah di atas setengah kilo ya nggak perlu panen karena belum butuh uang. Nah, itu dia. Ini kan investasi kan ya. Investasi benar-benar ya. Pertanyaan yang pertama, ini yang kedua. Jadi budidaya di dalam polybag nggak ada persoalan. Benar. Ya. Untuk hamanya sekarang. Untuk hamanya itu penting. Kalau di perkotaan hama tak kira tidak seberapa kalau dibanding dengan yang di alam kan ya. Benar. Jadi, tapi tetap ada hamanya, daun kayak ular keket yang besar hijau itu. Itu yang suka makan daun. Tapi disemprot kan mudah itu. Ya. Terus ada busuk umbi segala macam itu kan dipakai pupuk organik. Hayati udah cukup, udah bisa memproteksi. Atau mungkin diberi fungisida banyak di toko-toko itu kan. Ya, di pertanian. Gampang kan itu sebetulnya. Nggak seberapa rewel sebetulnya. Nggak rewel gitu ya. Istilahnya nggak, kalau misalnya terganggu sedikit dia nggak sampai membusuk begitu ya. Ya ada risiko membusuk, cuman kan kemungkinannya itu kecil gitu. Karena secara alami ini kok tanaman tangguh gitu. Iya. Ini mirip dengan kaktus lah istilahnya gitu ya. Iya kayak gitu. Tadi maksudnya tidur ini, maksudnya tanamannya tidur ini kita nggak perlu ngapa-ngapain atau seperti apa ini Pak? Yang dimaksud dengan tanamannya tidur ini? Tidur itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa pertaniannya di waktu saya sekolah dulu kan dormansi, masa tidur, masa istirahat. Masa istirahat ya. Dia kalau udah gini, ini disiram pun dia nggak mau tumbuh. Oke. Kayak kelapa gitu ya, kelapa dipanen disiram nggak mau tumbuh. Tapi kalau padi dipanen dia langsung tumbuh, nggak perlu masa tidur. Iya. Kalau ini perlu sampai 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan tidur, 6 bulan tumbuh. Nah pada saat tumbuh itu bisa 4 kali pertumbuhan gitu. Menggantikan yang tidur itu tadi ya. Iya. Benar. Wow, luar biasa ya. Jadi dia bisa bekerja 6 bulan, dia tidur pun juga 6 bulan, bayang mau. Kita kalah kan ya. Paling kita udah 2 hari udah bingung kalau tidur ya. Kayak gitu. Kalau tanaman ini 6 bulan istilahnya seperti itu. Jadi silakan untuk Anda pemirsa yang ingin mencoba. Nah, ini salah satu varian yang luar biasa. Perawatannya ini biasanya kalau para pemirsa termasuk saya, kalau kadang-kadang oke, kita memilih wira swasta yang tanaman misalnya seperti itu. Kadang susah, kadang cepat membusuk. Kalau enggak itu
nanti pupuknya kalau nggak pas ada aja, entah dia nggak berbuah, entah dia nanti macet, kalau ini nggak perlu ya. Asal yang pertama kali dia benar-benar subur, setiap 2 minggu, lalu setiap hari apakah perlu disiram atau seperti Nggak apa? perlu. Nggak perlu disiram. Kan musim hujan dia tumbuhnya itu. Wow, tuh kan, enak ya. Jadi dia menggiling mesin uang untuk kita. Betul ya. Betul sekali. Oke, tentunya sebelum kita bisa ngobrol lebih dalam, kalau misalnya pemirsa ini sudah ingin mencoba nih Pak, marketnya bingung seperti apa? Tentunya jawabannya setelah visual yang melewat berikut ini. Kami kembali di Halo Pak Tani. Jambu saya itu lucu. Jambu. Jadi belah supaya Ya, kelihatan lagi. Pak, Saya itu sebenarnya disengaja gitu. Ngapain gitu? Udah langsung suara yang konon kalau gitu. Tak jatah makan. Beneran, beneran. Artinya apa? Aku setiap hari beras tak ada pohon ini. Tak mulai. Ya, saat ini kita sedang melakukan perawatan, diantaranya adalah pemupukan ya, di mana diselingi dengan pembumbunan, di mana pohonnya kita uruk dengan tanah supaya hasilnya besar nantinya. Jadi ini di lahan semi terbuka, di sedikit naungan ya, dengan karakter pohonnya itu agak kecil ya, tidak di dalam tidak panjang-panjang. Jadi kita memang sengaja menanam di lahan yang semi naungan supaya hasil umbinya besar-besar. Dan ini adalah hasil umbi yang kita panen ya. Pokok di mana dulu atau ini boleh. Itu belah. Hasil umbi porang yang bagus itu warnanya seperti ini ya, agak kekuning-kuningan, dan kita harus jeli di dalam menanam porang karena ada banyak jenis yang mirip ya. Ada 4 jenis yang umum yang ada di sekitar kita yang kita temui, dan yang ini warnanya kuning dan mengandung jeli ya atau glukomanan. Ini yang dicari oleh pembeli ya, ini yang dicari oleh pembeli. Jadi yang warnanya kuning kemudian mengandung kristal-kristal glukomanan, istilahnya itu di dalam industri namanya glukomanan. Ini yang akan diekstrak kemudian diolah menjadi berbagai produk jadi ya. Jadi seperti ada beras Jepang, kemudian tahu Jepang atau konyaku, kemudian juga di dalam kecantikan itu jadi banyak hal ya. Kemudian kesehatan itu sebagai obat diet juga di Amerika, dan banyak ya produk-produk turunan akan terus bertambah dari hasil porang ini ya, termasuk industri diantaranya lem, kemudian bahan untuk pesawat terbang juga diambil dari porang. Jadi nggak perlu yang namanya greenhouse ya Pak ya. Nggak perlu pakai pengukuran pH, nggak perlu, pokoknya dibiarin disiram gitu, tanpa disiram juga ya, nungguin hujan. Nah kalau misalnya kita punya rumah di perkotaan nih Pak ya, berarti di dalam lah istilahnya seperti itu, dia juga bisa tumbuh dengan maksimal atau harus kita bantu dengan lampu atau seperti apa Pak? Kalau di dalam sih belum pernah ya, harus di luar. Dia butuh matahari 100% ya. Oke. Benar-benar alami lah istilahnya seperti itu. Cuma kalau ditanam di media, ini kan medianya kan pilihan. Biasanya kan pupuk kandang, sekem, terus tanah, 3 unsur itu. Jadinya dia udah bisa panen. Udah bisa panen ya? Nah, ya bayangnya 1 jadi 3 kali ya. 1 3 on jadi 1 kilo. Berarti satu musim cuma 6 bulan kan sudah 300%. Nah, peningkatannya bayangkan. Bener ya. Dan sedangkan dalam satu tanaman ini sudah bisa jadi berapa puluh bibit ini berarti Pak? Kalau sampai 3 tahun dia keluar kayak gini nih, ya, belum saya ini ya. Ini tinggal ngitung ya, bisa 500, 350. 350 biji. Ini kan 2 kan ini.
Satu ini kan 2, isinya kan 2. Oh iya, satu ini 2 ya Pak ya? Iya, Tuh pemirsa. isinya 2. Nah, ini kan 2. Oke. Nah, ini 2 kan. Oh isinya 2, itu Iya. tadi yang saya belah ya. Nah, biasanya kalau dipakai polybag ini petani jual bisa 1.000, 2.000 tergantung. Jambunya Oke. Kalau sudah dalam polybag, Ada yang sudah bisa, ada ya. telepon. 1.000 bisa jadi 10.000 ya, dibiarin aja itu tanaman. Halo, merah. selamat sore. Jadi saya kalau pagi Iya, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Ugo di Kediri. Di Kediri, silakan. Mau tanya terkait masalah itu tanaman porang. aku sih enggak sing lu Itu dalam ngeloram berarti kan. sistem tanamnya Terus disambel itu jaraknya berapa? Maaf tadi saya mengikuti barusan. Barusan. Sehingga kalau tadi ada penjelasan belum bisa mengetahui anak lu berarti. jarak tanamnya berapa, Ya. terus harga bisnisnya Oh, Bu. Kira-kira per kilogram berapa. Saya enggak. Ya. Terus kira-kira tanah yang cocok untuk ditanam porang. Kebetulan lokasi saya berada di lereng Gunung Telus, Ya. itu sehingga kultur tanahnya terpasir. Di depan Kira-kira cocok apa tidak? Siap. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Siap Bapak Buku. Terus ayam Silakan. ini Yang menjawab Bapak Dwi atau Bapak Beni? induknya itu kan mesti Halo Pak Beni. sampai kering. Ya, silakan Pak Dwi ya. Oke, terima kasih Pak Bugo ya. Ya. Kebetulan saya paham ya, pernah ke Gunung Kelut ya. Jadi di sana itu saya tahu persis tanahnya itu Seperti apa? berpasir, tapi banyak tanaman nanas di sana. Mayoritas nanas. Nah, terkait tanah berpasir itu dia malah gampang dia membesar. Karena dia gampang, nggak ada tekanan ya. Ya. Tapi pupuk kandang dan pupuk organik yang diaplikasikan tiap 2 minggu sekali harus dikasih. Oke. Nah, itu mudah sekali Pak Bugo ya. Untuk jarak tanamnya bisa 30 kali 60, bisa 40 kali 60, itu tergantung uangnya ya. Tergantung uangnya, tergantung kebutuhannya ya. Terus untuk bibit all size ya, untuk saat ini kita jual sampai di luar pulau, ke Binjai, ke Palembang, kemanapun ya, itu per kilo 150.000. 150.000 per kilo. Itu dapat 100 sampai kurang lebih 400 lah butir. Tinggal 400 butir. ya, tinggal baginya jadi kayak gini, antara segini, gini, campur gini, Ya. seperti ini, campur. Dicampur ya. Ya, all size namanya. Ya kurang lebih 100 sampai 400-500 biji per kilo. Wow. Itu saat ini masih 150.000, tapi akan bergerak naik terus ketika mendekati musim tanam, Pak. Oke. Jadi ya. gitu Pak Bugo ya, kalau belinya sekarang masih murah, tapi kalau mendekati musim tanam ya bisa 2 kali lipat. Bisa 2 kali lipat. Pengalaman tahun kemarin begitu. Oke. Ya. 150.000 Ya, ya. saat ini ya. Benar sekali. Oke. Seperti itu Pak Bugo ya. Untuk bisa langsung mendapatkannya mungkin bisa langsung saja menghubungi nomor telepon yang sudah kami tampilkan di layar kaca Anda. Tentunya seperti itu. 400 butir 150.000. Ya. Berarti istilahnya satu ini nggak nyampe 1.000 rupiah ya Pak ya? Oh, nggak nyampe. Tapi bisa menghasilkan 10.000. Iya. Nanti dia mendapatkan bibit lagi 350. Tanpa ada yang tersisa berarti dari si. Ya kalau bibit itu kan hanya sekali aja. Iya. Setelah itu kan dia panen katanya di atas kan. Panen sendiri Yang dapat. tertinggal kan masih ada di situ, yang tumbuh dengan ini ya. Ini dipanen, ini dijual kan 2 kali penjualan, atas sama bawah. Bener sekali. Jadi satu Jadi kali nggak- beli aja beli ya aja, ternyata iya. ya. Tapi bisa terus-terusan panen, istilahnya seperti bisa. itu. Oke, kalau yang dari dijual ini berapa bulan Pak untuk bisa sampai ke masa panennya? Sampai ke 500 gram itu tadi. Jadi kan kalau kecil saya katakan tadi kan bisa 3 tahun lah. 3 tahunan ya. Ya pertama 3 on, nanti apa namanya 1 kilo bisa 3 kilo lah. Kalau sudah 3 kilo bisa kebayang nggak 550.000 kilo atau 50 ton kali 3 Kali 3 benar. kali katakan kalau harga sampai 10.000 aja 1,5 kan. Ya benar. Makanya kalau nggak butuh uang ya nggak perlu jual.
Nggak boleh dijual ya. Kalau dompet masih tebel ya, Ngapain dijual? Gitu. ngapain dijual gitu ya? Panggil presenter mungkin Pak Toh, bisa panen artinya ke kan sana gitu. bisa panen terus ininya apa kata orangnya ini. Oke. Kalau Ya, sudah Pak. usia 3 tahun ya ini bisa 15, tak hitung waktu ya, bisa 15 sampai 50 butir. Wow. Bervariasi, bayangkan. Waktu syuting itu kan kita hitung. Hmm. Kita ada yang sampai 50 butir kalau udah usia 3 tahun. Kalau udah usia 3 tahun, Iya. bisa sampai 50 butir. Bisa, tapi variasi. Yang paling tengah, yang paling besar. Oke. Yang kecil-kecil. Tapi kan laku semua itu. Semuanya bisa dijual di mix itu tadi. Ya Pak, dia ya? jual, yang bersisa ada tumbuh dia. Nanti dipanen butuh uang, ada tumbuh lagi itu. Oke. Jadi nggak perlu beli bibit lagi. Nggak perlu, cuma sekali itu tadi, istilahnya hanya seperti sekali itu saja. ya. Jadi silakan sekali lagi untuk para pemirsa ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa kalau menurut saya ya, dengan perawatan yang begitu nggak terlalu mudah juga, tapi kita bisa mengatakan tidak terlalu sulit ya Pak ya. Nggak terlalu Cuman 2 sulit. minggu aja sekali dipupuk seperti itu. Ya, kalau tanpa kepingin menyiram. maksimal ya. Ya, kalau kepingin maksimal ya. Dikocok Dan gitu silakan ya. sekali lagi Pak Benny sudah kembali tersambung Pak. Halo, Pak Ben. Pak Benny. Pak Benny ini lagi asik menghitung jumlah rekening kayaknya ya. Silakan sekali lagi untuk ada pemirsa yang ingin langsung Pak Benny, kalau misalnya pemirsa ingin langsung belajar datang ke Mojo Agung ini, apakah sudah bisa dibuka di musim pandemi ini atau seperti apa ini Pak? Yang sudah mulai mau new normal ini ya. Silakan, tidak apa-apa, asal tetap mengikuti protokol kesehatan ya yang disarankan pemerintah. Siap, Pak Ben. Kalau untuk bisa bergabung dalam kelompok taninya, apakah hanya daerah Jombang atau di luar area Jombang bisa bergabung atau seperti apa ini Pak? Seluruh Indonesia kita ada di NTT, terus di Banten, ya ada Jember juga kayak sampai NTT kita ada kelompoknya. Sampai jadi boleh lah ya untuk seluruh pemirsa istilahnya seperti itu. Dan juga di samping tanaman ini tidak melulu hanya kalau misalnya satu bidang hanya menanam ini, tidak Pak ya, tapi Tidak. bisa juga menanam yang lain. Iya, bisa. Tidak mengganggu sama sekali ya. Enggak, asalkan menguasai yang ditanam gitu, menguasai budidayanya gitu aja. Oke. Ada yang kita aplikasikan coba sari dengan pisang, ada yang dengan pepaya, ada yang tanaman tahunan yang divisual tadi kan sengon itu kan, Ya. sama jati kan bisa. Ya. Jadi sama-sama investasinya ya. Iya bisa. Kalau nggak kepingin membeli sesuatu, ya nggak usah dipanen, usah. dibiarkan aja istilahnya Iya. seperti itu ya. Oke, kita belah ya, karena tadi Pak Dwi mengatakan ini dibelah terlebih dahulu nih Mbak ya, untuk bisa memastikan. Tadi saya sempat menyaksikan di visual ini ada beberapa yang mirip, katanya seperti itu Iya. Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa, silakan. Jadi ada suwak ya, suwak, ada walur, kalau orang bilang itu makanannya ular. Walur yang Walur. gatel, ya walur. Ada lagi les-les bentuknya hampir sama kayak gini, tapi warnanya putih dagingnya. Oke. Harganya lebih murah, kalau itu kurang lebih 1.400 sampai 1.200. Jauh ya, harganya ya. Nah kita buktikan bahwa ini porang ya. Mm-mm. Jadi kita belah jadi 4 kalau segini, ini juga bisa jadi bibit. Oh, bisa jadi. Asal nanti pas tengahnya ini Mbak ya. Ya, silakan, Pak. Ini pas tengah. Nah, Oh, ini pas tengah. ini apa bentuknya? Nah, seperti ini. Ini bisa ditanam juga. Oke. Dia bisa tumbuh juga. Biasanya presenternya main langsung makan, hari ini nggak bisa ya pemirsa, jangan Nggak disuruh bisa. nyoba ya. Cuman gini. Oke, nih. Manis ya baunya ya? Nah, ini bukti bahwa porang. Oke, Ya, teksturnya halus, warnanya pasti kuning. pasti kuningnya. Kalau iles-iles putih. Kalau walur nggak beraturan. Ya. Ya, terus kalau petani kepingin punya nilai yang lebih tinggi lagi, diiris kecil-kecil tipis-tipis gini, terus dijemur 4 hari, namanya jadi cip porang. Cip porang ini kalau yang Itu. diiris tipis ya. Cuma kulitnya dibersihkan, kulit arinya ini, terus dijemur, Oke. ya namanya cip porang kering, kadar air 13%. Itu sudah layak komoditas ekspor. Udah layak untuk diekspor ya. Ya, karena bisa Harganya disimpan. lebih mahal lagi. Lebih mahal. Sekarang kalau nggak salah 57. 57.000. Per
kilo ya. Ini Kalau nggak saya repot. mending diiris-iris aja ya, dijemur aja sebentar. Manas-manas deh, yang penting dompetnya nggak kepanasan menguap ya. Nah, itu gini. Hmm.